Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Manah, channel Pak Manah My ID. Nah, kali ini kita akan coba nge-review soal-soal KSM tingkat provinsi tahun 2022 untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Oke, nah tanpa basa-basi, mari kita langsung coba bedah soalnya. Nah, kita awali dari soal nomor 21. Kita jawab dulu tentang topik fisika ya. Oke, nah soal nomor 21 saya bacakan soalnya. Setelah menyelesaikan keseluruhan rangkaian ibadah haji, rombongan jamaah haji Indonesia mulai meninggalkan Mekah menuju Madinah pada hari Kamis 2022 dengan menggunakan bus yang disediakan. Bus yang digunakan tersebut memiliki rata-rata konsumsi bahan bakar 15 km per liter jika bergerak dengan kelajuan 50 km per jam dan hanya menempuh 80% dari rata-rata konsumsi bahan bakar semula jika bergerak dengan kelajuan 60 km per jam. Nah, konsumsi bahan bakar yang diperlukan untuk menempuh Mekah Madinah sejauh 450 km jika bus bergerak dengan kelajuan konstan 60 km per jam adalah berapa liter kayak gitu. Nah, jawabannya desimal dipisahkan koma dengan satu angka di belakang koma. Kalau jawabannya berkoma, ayo kita coba bedah dulu soalnya. Oke, teman-teman, informasi yang kita ketahui bahwasannya ada sebuah bus. Nah, sebuah bus itu bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, kayak gitu, 50 km per jam dari kota Mekah menuju Madinah. Dari sini, dari kota Mekah menuju Madinah. Nah, di sini jarak Mekah dan Madinah adalah 450 km. Nah, kalau misalnya kecepatannya 50 km per jam, maka bensin yang habis itu adalah 15 km per liter. Jadi dari setiap 15 km, maka bensin yang dihabiskan adalah berapa liter kayak gitu. Dalam setiap 15 km, maka bensin yang dihabiskannya adalah 1 liter kayak gitu. Connect ya, maksudnya sampai di sini ya, 15 km per liter itu maksudnya di setiap 15 km bensin yang dihabiskan sebanyak 1 liter. Nah, kalau 450 km berarti berapa liter? Nah, ya tinggal bagi aja dong. Berarti untuk mencari bensin berarti itu adalah jarak tempuh atau 450 km dibagi dengan bensin yang digunakan kayak gitu. Berarti di sini 15 ya. Oke, nah hajar berarti dapat 3. Nah, berarti di sini bensinnya itu adalah 30 liter. Jadi bensin yang digunakan dari Mekah ke Madinah, kalau misalnya kecepatannya 50 km per jam adalah 30 liter. Nah, kejadian kedua katanya kalau misalnya bus itu bergerak dengan kecepatan 50 km kalau misalnya bergerak dengan kecepatan 60 km per jam, maka bensin yang digunakan hanya menempuh 80% dari rata-rata konsumsi bahan bakar seharusnya kayak gitu. Berarti kalau misalnya 60 km per jam, bensin yang digunakan berapa? Ya udah 80% atau 80 per 100 dari konsumsi bahan bakar seharusnya. Seharusnya berapa? 30 liter. Berarti tinggal kita iniin 30 liter ya gitu. Ya udah tinggal kita hajar. Berarti tinggal sisa 8 kali 3. Jawabannya adalah 24 liter. Maka konsumsi bahan bakar yang diperlukan untuk menempuh Mekah Madinah sejauh 450 km jika bus bergerak dengan kelajuan konstan 60 km per jam, maka jawabannya adalah isikan jawabannya 24 liter. Gitu. Oke, paham ya? Oke, next soal berikutnya. Nah, oke, soal berikutnya kita ubah ini ya dulu, tintanya dulu, jadi biar jangan kacau nanti pemandangannya. Nah, sebuah pondok pesantren di Jawa Barat menyimpan air pada sebuah tangki penampungan air berukuran besar untuk konsumsi sehari-hari para santri. Tangki tersebut diketahui berbentuk silinder, diameternya 6 meter, dan tingginya 3,5 meter. Apabila rata-rata konsumsi air di pondok tersebut 3 liter setiap menitnya. Nah, hitunglah berapa tangki air dalam angka bulat, berarti ini nanti dalam pembulatan ya, yang dihabiskan pondok tersebut setiap tahunnya. Jadi, anggap 1 tahun itu adalah 365 hari. Oke, mari kita coba. Nah, di sini kita tahu bahwasanya bentuknya silinder. Nah, silindernya berarti volume daya tampung dari silinder tersebut adalah pi
R kuadrat dikali dengan H ya. Kita tahu kalau diameternya itu 6 berarti jari-jarinya adalah 3 kayak gitu. Yuk, pi itu nilainya kita coba masukin 22/7 kayak gitu. R-nya itu adalah 3, berarti ini kan 3 kali 3 ah. Oke, karena kuadrat ya. H-nya adalah 3,5. Jadi ayo kita matiin. Hajar 2. 22 bagi 2 ini 11. 3 kali 3, 9 ya. Oke, berarti 11 kali 9 sama dengan 99 meter pangkat 3 kayak gitu. Nah, terus kemudian lagi di sini diketahui bahwasanya konsumsi air di pondok tersebut 3 liter setiap menitnya. Berarti ini adalah debit air. Debit air itu sama dengan 3 liter. 3 liter tiap menitnya. Berarti per menit kayak gitu. Nah, 3 liter itu sama dengan ini. 3 liter itu sama dengan 3 desimeter pangkat 3 ya per menit kayak gitu. Nah, desimeter pangkat 3 kalau kita mau ubah ke meter pangkat 3 itu harus dikali 10 pangkat min 3 kayak gitu. Karena kan naik satu angka deh ya. Oke, berarti inilah dia debitnya. Debitnya sebesar 3 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per menit. Nah, selanjutnya, kita tahu bahwasanya persamaan debit itu atau Q itu sama dengan volume per satuan waktu kayak gitu. Nah, berarti kalau kita ditanya berapa lama habisnya, berarti kita mau cari T ini. Berarti T-nya gimana? T sama dengan Q per V. Ayo kita masukin persamaannya. T sama dengan berapa debitnya tadi? Debitnya sama dengan 3 kali 10 pangkat min. Debit per volume ya. Debit atau kebalik nih nggak? Oh, kebalik nih guys. Oke. Oke, kalau T berarti sama dengan volume per debit. Hampir aja kita tersesat di setengah jalan kayak gitu ya. Oke, T sama dengan V-nya berapa? V-nya sama dengan 99 dan Q-nya atau debitnya sama dengan 3 dikali dengan 10 pangkat min 3. Tapi ingat ya, ini nanti dalam satuan menit kayak gitu. Oke, hajar sama dengan berapa? 33. Ini naik nih. Berarti yang tadinya min 3 berubah jadi positif atau 33 kali 10 pangkat 3 ya dalam satuan menit kayak gitu. Atau kita langsung aja deh T sama dengan 33 nolnya 3 ya menit kayak gitu. Nah, ini kan dimintanya kan dalam tahun nih. Jadi ceritanya kita ubah dulu nih, kita konversi dulu ke jam kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari menit ubah ke jam itu kan harus dibagi dengan 60 ya. Oke, ayo kita coba aja kayak gitu bagi 60. Nah, 6 ini bisa nggak kita ubah jadi 3 kali 2 ya, biar gampang kayak gitu. Jadi 3.300 dibagi 3 udah sama dengan 11.000 kayak gitu. Nah, 1.100 dibagi 2 udah tinggal 550 ya. Jadi T-nya itu sudah kita konversi dari menit berubah menjadi 550 menit. 550 jam kayak gitu. Nah, 550 jam itu berapa hari kayak gitu. Nah, 550 jam itu kan harus kita bagi dengan 24 supaya dapat bilangan harinya dan dapat di sini 22,9 hari kayak gitu. Yang kalau kita bulatin jadi berapa? Jadi 23 hari. Nah, 23 hari berarti kalau dalam 1 tahun ini berarti dalam 23 hari itu habis satu tangki misalnya. Berarti kalau dalam 1 tahun berarti berapa tangki ya gitu. Ini untuk 1 tangki ya. 223 hari itu untuk 1 tangki. Berarti untuk 1 tahun ya berarti 365 dibagi dengan 23 ya kurang lebih 15,8. Kalau dibulatkan berarti 16 tangki. Maka jawabannya adalah C gitu. Oke ya, nanti bisa diulang-ulang lagi untuk pelan-pelan aja ngulanginnya. Ini karena kita temanya bahas soal jadi agak cepet, nggak bahas dari materi dasarnya kayak gitu. Nah, oke, next lanjut. Nah, ini nomor 23. Oke, nah mari kita lanjutkan soalnya tadi. Sorry, tadi sempat terjedah ya. Oke, nah seberkas cahaya laser ditembakkan tegak lurus permukaan cermin sehingga cahaya dipantulkan kembali berlawanan arah dengan cahaya datang. Lihat gambar sebelah kiri.
Jika cermin diputar 30 derajat searah jarum jam, maka akan tampak seperti terlihat gambar di sebelah kanan. Jadi ceritanya, kalau misalnya bentuknya itu seperti, kalau misalnya ada cermin seperti ini, nah lurus ya. Yang kedua itu cerminnya sudah dibuat berputar 30 derajat. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ingat, sebelum kita menentukan mana sinar datang, berarti kita harus menentukan dulu yang namanya itu garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat, kalau misalnya kita waktu belajar hukum Newton itu kan ada segitiga kayak gini nih. Kalau ini apa namanya tuh, bendanya gaya normalnya kemana? Tegak lurus terhadap bidang. Nah, kenapa? Itulah definisi dari gaya normal kayak gitu. Nah, garis normal kayak gitu juga. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi kita bisa gambarkan kira-kira tegak lurusnya seperti ini. Ini adalah sinar garis normal. Lalu kemudian datang cahaya. Nian, cahayanya seperti ini. Nah, cahayanya ini namanya sinar datang. Lalu kemudian dia akan memantulkan. Kira-kira memantulannya kira-kira seperti ini. Ini namanya adalah sinar pantul. Nah, pertanyaannya itu adalah besar sudut antara cahaya datang dengan cahaya pantul setelah cermin diputar 30 derajat itu kira-kira berapa kayak gitu. Nah, ayo kita ukur guys. Tadi di sini dia sudah apa namanya itu sudah apa? Di sini ada 30 derajat ya kan karena berputarnya 30 derajat. Ini kan dia kan siku-siku ya. Kalau di sini 30 berarti di sini 60 derajat kayak gitu kan. Nah, antara ini dengan ini kan siku-siku lagi ya. Berarti kalau di sini 60 berarti di sini 30 derajat. Kalau kan sudut datang dengan garis normal dan garis normal dengan sinar pantul itu sama. Jadi kalau di sini 30 derajat, di sini pun juga 30 derajat. Maka jarak antara sinar datang dan sinar pantul adalah 60 derajat. Maka di sini jawabannya adalah 60 kayak gitu. Oke, next soal selanjutnya. Ahmad merupakan salah satu jamaah haji asal Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan serangkaian ibadah haji tahun ini. Di antara salah satu rukun wajib haji adalah sa'i kayak gitu. Nah, terus kemudian lagi sebagaimana dalam sebuah hadis ya yang artinya lakukanlah sa'i karena Allah mewajibkan kepada kalian untuk melakukannya. Di sini ada hadis riwayat dan seterusnya kan. Nah, Ahmad soalnya di sini nih, Ahmad memulai putaran pertama sa'i dari Sofa menuju Marwah yang berjarak X meter. Jadi jaraknya itu kita nggak tahu kayak gitu. Nah, ketika sampai di Marwah, pada putaran ketiga ternyata waktu tempuhnya 15 menit kayak gitu. Jadi ceritanya kan kalau sa'i itu kan ini Safa, ini terus kemudian Marwah. Nah, Safa ke Marwah itu terhitung satu putaran. Jadi kalau misalnya Marwah ke Safa ini dua putaran kayak gitu. Jadi dia satu kali perjalanan disebut dengan satu kali putaran. Nah, katanya di sini 15 menit untuk tiga kali putaran. Nah, berarti 15 menit untuk tiga kali putaran berarti satu putarannya menghabiskan berapa menit? Benar, 15 bagi 3 berarti satu putarannya adalah 5 menit. Berarti kita bisa coba sini. Putaran 1 habis 5 menit. Kayak gitu. Nah, putaran 2 juga habis 5 menit. Nah, putaran 3 ini habis 5 menit juga. Nah, terus kemudian pada putaran keempat dari Marwah menuju Sofa, karena sedikit kelelahan, Ahmad memperlambat kelajuannya menjadi 2/3 kelajuan awal kayak gitu. Jadi di sini Safa dan Marwah itu jaraknya X kayak gitu. Nah, sementara waktu tempuhnya berapa? Waktu tempuhnya adalah 5 menit. Nah, ini menit ya. Oke, menit semua ini. Jangan sangka meter kayak gitu. Ini menit nih kayak gitu. Nah, oke kalau kayak gitu coba kita cari waktunya dulu kira-kira berapa nih kayak gitu. Ini sorry, waktunya udah dapat 5 menit ya. Coba kita X-nya itu V-nya kira-kira berapa nih kayak gitu kan. Oke. Nah, kalau kita nggak tahu X-nya, kita misalin aja dengan angka-angka tertentu biar mudah. Kita misalin X-nya adalah 15 meter. Misal ya, misal kayak gitu. Kenapa kita misalin? Biar gampang aja kayak gitu. Nah, ayo kita coba. Nah, kan kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan berlaku yang namanya GLB. S sama dengan V dikali dengan T gitu ya. Oke, S-nya tadi berapa? Misalkan tadi 15 kayak gitu. V-nya kita mau hitung berapa? T-nya 5 ya. Oke, sub. Berarti V-nya itu sama dengan 3. Ya, 3. V-nya itu sama dengan 3 kayak gitu. Satuannya mungkin ya apa
nggak tahu per menit kayak gitu satuannya ya. Oke. Nah, pokoknya V-nya itu 3 gitu. Nah, terus kemudian untuk putaran keempat, nah di sini saya buat, nah untuk putaran keempat dan seterusnya, putaran keempat dan sampai dengan 7, maka V-nya itu berkurang. Jadi 2/3 kali kayak gitu. Berarti V-nya sekarang untuk putaran 4 ke 7 adalah 2/3 dari 3. Sub berarti habis. Berarti V-nya itu sama dengan 2 kayak gitu. Nah, sekarang coba kita masukin lagi kayak gitu. Waktunya berapa sih? Tadi waktunya X-nya tadi kita misalin 15 ya. Oke, sementara kecepatannya sekarang sudah jadi 2. Kalau kayak gitu waktunya sekarang berapa? Nah, bukankah untuk mencari S sama dengan V kali T. Kalau gitu untuk mencari T sama dengan ya S per V kayak gitu. S-nya tadi berapa? 15 per 2. 15 bagi 2 berapa? Ya 7,5 gitu. Nah, karena kita main hitungannya menit, berarti ini 7,5 menit. Berarti putaran keempat ini akan habis 7,5 menit, putaran kelima juga habis 7,5 menit, dan putaran keenam habis 7,5 menit, dan putaran ketujuh pun habis 7,5 menit. Jadi selama totalnya itu kira-kira berapakah waktu total yang ditentukan selama dia sa'i? Ya udah 7,5 tambah 7,5 ya 15 guys. Ya 7,5 tambah 7,5 15 juga guys. Nah, ini 5 tambah 5 tambah 5 ya 15 juga. Berarti 15 tambah 15 tambah 15 maka hasilnya adalah 45 menit. Maka jawabannya adalah yang D. Oke. Oke, nah soal selanjutnya, soal nomor 25, cuman 25 ini mungkin, oke mari kita bahas ya. Nah,